Kendala kita selama ini dalam pelaksanaan pekerjaan papinisasi ini. Jadi yang pertama kemarin kita sudah termin pertama Bapak. Jadi kita sudah menyusun namanya rencana anggaran biaya sama gambar kerja yang mana sudah dilaksanakan pekerjaan kita termin pertama ini. Jadi termin pertama sudah kita laksanakan. Terkait di lapangan ini saya serahkan kepada teman-teman Pokmas. Bila mana ada yang mau ditanyakan terkait dengan pelaksanaan pekerjaan, apa-apa aja kendala di lapangan, mohon langsung dikoordinasikan dengan tim pendamping dari Kejaksaan. Jadi melihat situasi dan kondisi kelurahan di Kota Madiun ini bagaimana sih? Bukan kami mengawasi kegiatan kelurahan, tidak. Kalau mengawasi itu dilihat, dipantau, kemudian ada kesalahan, ditindak. Tapi jaksa sama kelurahan ini maksudnya adalah mendampingi kegiatan-kegiatan khususnya penggunaan anggaran dari pusat, anggaran negara yang dikelola oleh masing-masing kelurahan. Sehingga di dalam perjalanan penggunaan anggaran itu baik proyek pembangunan sarana prasarana, pengadaan barang jasa dan lain sebagainya itu tidak terjadi kesalahan. Jadi kita dampingi. Jadi silahkan nanti Pak Lurah dan perangkatnya kalau ada hal-hal yang kira-kira dalam regulasinya itu meragukan atau regulasi POK tidak sesuai dengan fakta di lapangan, itu bisa dikonsultasikan ke Kejaksaan supaya tidak salah dalam penggunaan anggaran. Itu tujuan utama kami sama kelurahan. Jadi di samping itu termasuk pemantauan atau rumah RJ. Bagaimana disampaikan Pak Lurah tadi, kalau kami tidak datang ke sini kan rumah RJ tidak terbahas juga. Nanti akan dibahas oleh tim bahwa memang Jawa Timur, khususnya wilayah Kejaksaan Tinggi Jawa Timur itu nomor 1 se-Indonesia. Jumlahnya ribuan rumah restoratif justice ada di desa Malang Belitan di pekerjaannya. Jadi saya seperti waktu tahun lalu kita juga melihat di lapangan hasilnya bagus, dan tahun ini titiknya di mana Pak? Pelaksanaan di mana kegiatannya? Di Tanjung Manis, Gang 13 sama Tanjung Raya. Tanjung Raya. Ya. Makam. Oh, Makam. Itu berapa volumenya? Volumenya sekitar 120, yang ini sekitar 50-an. Oh gitu. Jadi lebarnya? Lebarnya 2 meter lebih. Jadi kelihatan bagus Pak ya. Karena gini, bahwa pelaksanaan papinisasi 3D ini kalau kecil itu nggak kelihatan Pak. Yeah. Nah, kemarin ada yang salah satu kelurahan di sana itu kemarin sampai 10 atau 15 titik, lebarnya nggak sampai 1 meter, panjangnya 30 meter. Saya bilang ini kayak ulo. Jadi apa Pak? Sayang. Seharusnya paping ini dilihat bagus, karena terlalu kecil, panjang jadi nggak kelihatan. Sedangkan kiri kanannya nanti di semen atau malah di tanah ya jelek. Maksud saya jangan banyak-banyak, tapi nanti kelihatan bagus. Gitu. Jadi kalau panjang lebar dilihat tuh bagus. Tapi kalau ini 1 meter nggak ada, panjang ya apa ini? Jadi percuma apa sia-sia. Yang diharapkan ini adalah jalan ini bagus dengan paping yang harganya mahal karena K300, ya kan? Terus 3 dimensi, kalau kecil tidak bisa kelihatan bagus. Ini Pak. Dan yang kedua adalah mungkin tadi termasuk di dalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nama Sumarsono, mewakili daripada Lembaga Pemberdayaan Masyarakat atau LPMK. Mohon izin Pak Warno sebagai Ketua LPMK tidak bisa hadir sehingga mendelegasikan kepada kami.
Bapak-bapak jaksa yang kami hormati, akan kami sampaikan pesan-pesan dulu bahwa pelaksanaan pekerjaan yang diamanahkan kepada masyarakat dalam bentuk Pokmas ini bagi LPMK merupakan amanah. Amanah ini harus dilaksanakan dengan baik agar pelaksanaan proyek oleh Pokmas ini berjalan lancar. Maka LPMK mulai tahun kemarin ini menetapkan moto yaitu peka, profesional, efektif atau efisien, kredibel dan akuntabel. Harapannya mulai dari awal sampai akhir dengan istilah peka itu tidak ada masalah baik keuangan maupun secara teknis. Memang kadang-kadang kita secara teknis itu tidak ada masalah, tapi yang tidak kita pikirkan kadang-kadang jadi masalah. Misalkan masalah status tanah dan lain-lain. Tapi saya baru mendengarkan bahwa untuk tanah yang pribadi supaya menjadi tanahnya negara, memang yang bersangkutan harus menghibahkan. Hingga secara legal nanti kalau sudah dibangun, ahli warisnya tidak akan menggugat. Karena terjadi ini di daerah NTT, setelah dibangun, saya melihat di YouTube ini adalah terjadi permasalahan digugat oleh ahli warisnya. Jangan sampai terjadi seperti itu. Maka dari LPMK sendiri memanti-manti kepada Pokmas untuk peka ini harus diterapkan. Maka ini dari LPMK menunjuk ketuanya adalah seorang dokter yang mempunyai profesi di bidang sipil. Ini adalah menunjukkan profesionalnya. Efektif dan efisien dalam arti pelaksanaan harus dilaksanakan sesuai dengan perencanaan, baik secara teknis maupun keuangan. Kredibel artinya adalah orang-orang terpercaya terhadap orang pelaksana di dalam Pokmas itu. Harapannya tidak terjadi permasalahan. Oleh karena itu harapan kami yang kira-kira di luar pikiran daripada LPMK dan Pokmas ini pendampingan adalah sangat perlu, sehingga nanti proyek-proyek yang diamanahkan kepada masyarakat ini adalah tidak terjadi permasalahan baik secara teknik maupun secara administrasi. Maka kami selalu menekankan dari LPMK kepada Pokmas agar kalau selesai itu dipertanggungjawabkan, jangan sampai ditunda-tunda. Maka ini adalah wujud daripada akuntabel daripada pelaksana. Ini adalah harapan dari LPMK. Yang kedua, mungkin di luar berkaitan dengan hukum mengenai proyek, Bapak. Mungkin nanti kalau saya salah mohon diluruskan. Ya. Bahwa baru saja disahkan KUHP, produknya Indonesia, untuk mentolerir daripada KUHP kegiatan zaman Belanda. Kita 75 tahun baru mempunyai undang-undang KUHP yang baru. Nah, yang kami tanyakan, keunggulan KUHP produknya Belanda. Akhirnya di Borobudur dia mau ke Jakarta, temboknya apa? Di dalam depan pintu. Akhirnya nggak bisa kemana-mana. Inilah, maka dari itu kita harapkan nanti agar inventarisasi terhadap tanah-tanah masyarakat yang dipakai untuk kepentingan umum segera diselesaikan. Yang kedua, tadi pertanyakan, sekarang ada produk KUHP baru. Jadi setelah zaman Belanda dulu pakai KUHP sampai
sekarang, karena KUHP yang baru belum dipakai Pak, ya kan? Sampai sekarang ini kita pakai produk Belanda. Dan selama ini memang ya berjalan sesuai dengan hukum, karena apa? KUHP yang dipakai adalah pilih produk Belanda. Sekarang ada produk yang baru. Terus terang Pak, kami sendiri sampai sekarang itu belum ada sosialisasi. Penegak hukum, terutama jaksa yang nanti akan melaksanakan KUHP baru itu sampai sekarang belum ada sosialisasi dari BPHN, dari Kemenkumham. Seharusnya kami dapat sosialisasi, karena yang akan melaksanakan itu terutama adalah jaksa. Karena KUHP itu penuntutnya adalah jaksa, penyidiknya adalah polisi, ya kan? Terus kalau hakim mau KUHP yang lama mau baru nggak masalah, tapi jaksa dan penyidik itu nanti yang paling berada ke depan melaksanakan KUHP yang baru. Kami hanya baca sekilas. Memang kalau selama ini banyak hukum pidana itu berceceran. Jadi kalau di dalam hukum keperdataan sekarang ada Omnibus Law, itu jadi hukum yang berceceran jadikan satu. Nampaknya KUHP baru ini sekarang yang berceceran di undang-undang yang mengatur pidana itu jadikan satu. Bahkan nanti kalau nggak salah tindak pidana korupsi yang selama ini adalah termasuk di dalam pidana khusus karena ada undang-undang tersendiri masuk ke sana lagi. Padahal kemarin undang-undang tindak pidana korupsi itu adalah diambil dari KUHP, yang KUHP itu dijadikan hukum khusus, ya kan? Jadi undang-undang tindak pidana korupsi. Nampaknya ditarik lagi ke tindak KUHP. Kalau itu terjadi, maka nanti penyidikan tindak pidana korupsi ada di tangan kepolisian. Karena penyidik tindak pidana umum adalah polisi. Kalau ini nanti terjadi, maka kejaksaan sebagai penyidik tindak pidana korupsi, KPK pun akan selesai. Ya mudah-mudahan ini yang kurang selama ini oleh mahasiswa maupun praktisi kurang disuarakan. Jadi kalau plus minusnya sejauh mana, kami sendiri terus terang Pak belum bisa menguriti secara lebih jauh. Itu mungkin Pak Mar. Ya, terima kasih. Ada lagi? Mungkin monggo. Nah, ini LSM ini gimana? Nah, monggo. Terima kasih Pak Eko, ya sebagai kejaksaan sudah kenal lama saya sama Pak Eko ini. Sudah melawan melintang kemana-mana. Ya, yang perlu saya bagus Pak Eko ya. Nama saya maksudnya. Ini saya dari LSM juga dari RW Pak, ketua RW juga. Jadi yang tadi mengingat untuk SHM ya, untuk pengerjaan kok masih itu, kita juga perlu ingat yang khususnya Pak. Yang pernah permasalahan itu terjadi, kita waktu itu